Nah, memang persoalan seperti di Kota Serang ya yang saya pahami, baik itu karena pergaulan saya atau karena reses atau karena masukan atau karena lain-lain hal yang saya mendapatkan informasi, memang angka pendidikan di Kota Serang ini masih dibutuhkan, dimaksimalkan, terutama pendidikan di perguruan tinggi, jenjang ke perguruan tinggi. Banyaknya kendala-kendala masyarakat tidak bisa masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu banyak hal. Pertama, persoalan ekonomi ini di mana masyarakat terutama di Kota Serang yang saya pahami belum semuanya memiliki kemapanan ekonomi, dan lagi-lagi selalu berpikir kalau mau sekolah ke perguruan tinggi itu harganya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Damar Banten, bersama saya ya Kang Tama. Hari ini kita sedang didatangi oleh dua orang yang sangat hebat ya. Pertama itu tentu saja kembali lagi di acara Damar Banten, Ibu Uncap Sophia. Terima kasih. Terima kasih sudah datang, dan juga Ibu Resita. Terima kasih sudah mau datang pada hari ini. Mungkin biar sahabat Damar Banten mungkin ada yang masih belum terlalu kenal atau baru tahu, bisa mungkin diawali dengan perkenalan diri ya. Mungkin pertama dari Ibu Uncap Sophia dulu kali. Ya, baik. Terima kasih Kang Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten. Perkenalkan, nama saya Uncap Sophia MA. Saya DPRD Provinsi Banten di Komisi 1 Fraksi Gerindra. Terima kasih. Dapilnya Kota Serang. Mungkin selanjutnya Ibu Resita gimana? Bisa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Resita Septia Rahma. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Banten, yaitu Serang, Politeknik Visi Input Serang. Jadi kan sebenarnya kita ada kemarin udah ngobrol sama Bu Resita juga nih tentang pendidikan, dan saya juga merasa sangat penting ya kita bicarakan itu tentang permasalahan pendidikan, bagaimana akses pendidikan kepada orang-orang itu biar bisa lebih bagus ya, lebih maksimal. Nah, kita kedatangan Ibu Uncap Sophia juga kan sebagai bisa dibilang DPRD itu kan wakil rakyat ya, juga selain mewakili rakyat di segmen ini juga mewakili rakyat di dalam pemerintahan. Jadi mungkin pertama-tama biar kita lebih tahu lebih lanjut ya, lebih mendalam lah sahabat Damar Banten, tentang apa aja sih yang membuat orang-orang di Banten khususnya ya tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, terutama di kayak perguruan tinggi gitu. Mungkin biar bisa tahu datanya dulu nih, kita tanya ke orang pemerintahannya, kepada Ibu Uncap Sophia. Boleh bicara sebentar nggak tentang pendidikan di Banten, dan menurut pemerintah itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk ditingkatkan demi meningkatkan pendidikan Banten itu? Baik, terima kasih Kang Tama. Sebenarnya saya ini komisinya di Komisi 1 nih Kang Tama. Komisi 1 itu tentang pemerintahan dan hukum. Karena saya di provinsi, dapil saya Kota Serang. Kalau ngomongin tentang persoalan-persoalan Kota Serang, termasuk masalah pendidikannya, saya bisa ikut ngomong. Karena ini persoalan dapil. Nah, memang persoalan seperti di Kota Serang ya yang saya pahami,
baik itu karena pergaulan saya atau karena reses atau karena masukan atau karena lain-lain hal yang saya mendapatkan informasi, memang angka pendidikan di Kota Serang ini masih dibutuhkan, dimaksimalkan, terutama pendidikan di perguruan tinggi, jenjang ke perguruan tinggi. Banyaknya kendala-kendala masyarakat tidak bisa masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu banyak hal. Pertama, persoalan ekonomi ini di mana masyarakat terutama di Kota Serang yang saya pahami belum semuanya memiliki kemapanan ekonomi, dan lagi-lagi selalu berpikir kalau mau sekolah ke perguruan tinggi itu harganya mahal. Sehingga sebelum tahu harganya yang sesungguhnya mereka tidak mau melanjutkan, sudah nggak mau duluan, sudah ngeri. Kemudian yang kedua, kan ada alternatif lain. Sebenarnya kalau masyarakat ini bisa akses ke perguruan tinggi negeri, itu bisa agak ringan dalam tanda kutip ya, ringan lah menurut pokoknya angkanya diperingan. Nah, kalau dia tidak memiliki akses di perguruan tinggi, itu lebih menderita lagi karena mikirnya swasta itu seringnya dianggap sekolah yang mahal, gitu, sehingga mereka tidak mau. Nah, padahal kan ada beberapa sekolah swasta juga yang membuka alternatif lain seperti di PIK sini ya, Bunda ya. Iya, bisa memberikan jalan keluar yang lain gitu. Nah, itu persoalan ekonomi. Yang selanjutnya itu persoalan budaya atau kesadaran masyarakat menganggap pendidikan ini belum penting. Apalagi mayoritas yang menganggap pendidikan ini belum penting itu terutama untuk perempuan, kayaknya nggak terlalu penting-penting banget deh pendidikan, sehingga banyak tuh Bunda ya, yang perempuan itu jarang yang disekolahkan ke perguruan tinggi. Kalau satu keluarga punya anggaran hanya cukup satu anggaran, maka dia akan memilih laki-lakinya saja, perempuannya tidak usah. Kemudian budaya ini, kesadaran ini bisa juga terjadi bukan saja pada masyarakat yang prasejahtera, tidak kuat ekonominya, tapi bisa juga masyarakat yang mapan ekonominya. Ada juga ya? Ada juga, tetapi tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki kesadaran pentingnya pendidikan. Sehingga mereka berpikir, misalnya orang tuanya nih udah punya perusahaan apa gitu ya, udah punya dagangan apa yang secara ekonomi sudah mapan, itu mereka kadang-kadang melarang juga anaknya, sudahlah nggak usah kuliah lagi gitu, untuk apa sih? Bahkan saya anaknya juga mikir, saya kuliah untuk apa ya? Karena kan lahan pekerjaannya sudah ada dan lain sebagainya. Jadi persoalan masyarakat tidak mau memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi itu bisa karena ekonomi, bisa karena budaya atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak menganggap bahwa pendidikan jenjang yang lebih tinggi itu penting. Begitu ya. Biar lebih dalam lagi nih, mungkin kita tanya ke pelaku pendidikannya nih, langsung ke Bu Resitanya. Kalau dari pengalaman Bu Resita gitu, apa sih sebenarnya halangan-halangan yang biasa terdapat untuk orang itu bukan hanya tidak mau ke jenjang pendidikan yang tinggi, tapi yang tidak bisa menyelesaikan di jenjang pendidikan tersebut, itu apa sih biasanya masalah-masalahnya? Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih juga, dan saya merasa suatu kebanggaan ini di sini bisa bersama Ibu Encap selaku Komisi 1 ya Ibu ya. Saya merasa terhormat sekali, siapa tahu apa yang menjadi keresahan para pendidik ini di perguruan tinggi ini dapat tersalurkan begitu Bu, gitu di
Damar Banten ini gitu. Terima kasih Damar Banten sudah mengundang kami selaku pendidik di Banten ini. Kemudian untuk menanggapi hal yang ditanyakan tadi, saya merasa tertarik karena memang saya kebetulan bukan dari Banten, jadi saya dari Lampung. Jadi ternyata memang saya tambahan informasi dari Ibu tadi, budaya di Banten ini saya cukup tertarik yang kalau dari satu keluarga hanya cukup untuk memfasilitasi satu orang, itu maka laki-lakinya yang akan berangkat begitu ya Bu ya. Tapi yang saya temukan dalam lingkup pendidikan di perguruan tinggi, di kelas itu masih banyak perempuannya Yes, gitu, ma'am. ketimbang Alhamdulillah. laki-lakinya gitu. Oh, iya. Mungkin ini hal yang menarik yang perlu kok bisa ya gitu. Oh ya benar. Iya, Iya. benar Iya. itu. Itu Karena kan berarti itu budaya- perkembangan yang cukup baik itu Iya. Kang Tama. Iya. Iya. Karena masih banyak yang perempuan dan mereka lebih antara laki-laki dan perempuan kan biasanya lebih teliti dan kalau orang Jawa itu telaten ya. Untuk ini lebih ke perempuannya, mereka lebih aktif dan lain sebagainya selama proses perkuliahan ketimbang laki-laki. Itu mungkin itu perlu diteliti juga ya, kenapa bisa seperti itu gitu. Termasuk juga jurusan apa mungkin Iya, bisa juga yang sih. iya. Bisa tergantung. Ada jurusan tertentu yang ini basic untuk cocok untuk laki-laki, ada yang perempuan gitu. Nah, kemudian balik lagi ke permasalahan tadi di Banten ini, selama kebetulan saya sudah lewat 1 semester dan kemudian ini hampir 1 semester setengah sudah mengajar di daerah Banten. Selama saya lihat dan saya ikut dalam proses pengajarannya, sebenarnya semangat belajar para mahasiswa di Banten ini cukup tinggi gitu. Tetapi mungkin mereka bekal untuk inisiatif melakukan hal yang lebih. Itu saya merasa di Banten ini masih kurang kompetensi budaya ingin berjuang menjadi seorang pemenang gitu. Saya harus lebih baik dengan teman-teman saya, itu masih kurang. Masih sangat kalau kita masih bisa join ya udahlah join aja gitu. Di Banten itu masih yang seperti itu gitu. Jadi kurang kompetitif iya, ya. nah kompetitif mungkin sebutannya lebih tepatnya kompetitifnya di masyarakat Banten itu kurang gitu. Jadi ketika mahasiswa diberikan tugas, target mereka bukan mendapatkan nilai yang paling baik gitu, paling bagus, bukan seperti itu, tapi target mereka adalah menyelesaikan tugas, itu kan berbeda ya. Jadi mereka ya udah, saya yang penting mengumpulkan tugas, dapat nilai, saya lulus mata kuliah ini, kemudian nanti tidak mengulang dan lain sebagainya. Itu adalah target mereka gitu. Jadi sangat berbeda di daerah-daerah lain. Kebetulan saya juga kuliahnya bukan di Banten, jadi di kota pendidikan di Yogyakarta. Jadi agak berbeda nih budaya ininya, kompetitifnya dalam pendidikan gitu. Jadi seperti itu kalau di Banten. Dan kemudian untuk yang kelulusan, gimana sih proses kesulitannya selama mahasiswa menyelesaikan tugas akhir itu, kembali lagi permasalahannya mereka adalah bukan untuk mendapatkan yang terbaik, tapi lebih bagaimana mahasiswa itu bisa lulus dan orientasinya memang mahasiswa itu saya ingin cepat lulus biar cepat kerja gitu. Padahal ketika mereka ingin bekerja, mereka harus punya skill, kompetensi yang relevan dengan dunia kerjanya gitu. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu, belum mungkin ya. Jadi kembali lagi dengan budaya yang tadi itu, mereka hanya yang penting saya selesai gitu. Gitu ya. sih. Jadi untuk menyelesaikan tugas akhir pun ya sudah, yang penting saya kadang harus ini nih. Kebetulan saya juga baru mulai jadi dosen pembimbing di semester ini. Di semester ini selama saya menjadi dosen pembimbing, kebetulan belum ada mahasiswa yang menghadap saya gitu. Jadi masih ketakutan. Iya, saya kurang paham ini sebenarnya mahasiswanya kenapa sih kok belum menghadap saya, padahal saya udah buatkan grup. Jadi ini loh, saya adalah dosen pembimbing kalian gitu. Saya kalau teman-teman kalau mau bimbingan, saya di ruangan ini, saya udah bilang info-info seperti itu, tapi rasanya mahasiswa itu saya kurang paham. Soalnya karena saya belum ketemu
masalahnya apa sih gitu. Mungkin aja malu ya. Iya, bisa jadi. Tapi mungkin Iya. kalau permasalahan itu tidak hanya di Banten aja gitu. Iya. Ketemu dosen pembimbing itu sepertinya Iya betul. hal Ya. yang Iya. menakutkan gitu. Iya, memang. Padahal mereka belum tahu kalau dosennya kayak saya mungkin ya. Mungkin. Santai gitu kan. Iya. Ya, kita diskusi bukan Iya. ini gitu. Ya, maaf sahabat Damar Banten, tadi ternyata kita terpotong azan maghrib nih. Jadi setelah rehat ini mungkin kita balik lagi ya. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol dikit sama Buncop tentang masalah bagaimana cara biar masyarakat itu lebih sensitif lah ya terhadap belajar di perguruan tinggi. Mungkin bisa lanjut kali ya Buncop. Oh iya, baik Kang Tama. Ini tema yang sangat menarik sekali karena di sisi lain di Banten yang kita cintai ini kesadaran pendidikan tinggi itu sudah banyak, tetapi harus lebih diperbanyak. Ya. Nah, kendala-kendala biasa yang masyarakat alami kenapa tidak mau kuliah itu pertama karena ekonomi, kedua karena daya dukung, baik daya dukung keluarga atau daya dukung dirinya sendiri untuk untuk memahami ngapain juga sih ke perguruan tinggi gitu, seperti yang Kang Tama tadi bilang ya. Iya. Nah, jadi pertama saya bilang harus potong generasi. Potong generasi itu artinya kita sebagai remaja kalau lulus SMA itu sudah cukup inilah agak mapan dalam berpikir, itu udah harus bisa mempertimbangkan masa depan dia, karena masa depan kita itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan keluarga. Sehingga untuk membangun diri itu kita harus menyiapkan kapasiti kita. Boleh kita lahir dari orang yang kaya raya, tetapi itu kan perjuangan orang tuanya. Ya. Tetapi si anak itu harus berjuang dengan tangannya sendiri. Nah, pendidikan ini adalah salah satu bagaimana masyarakat bisa naik kelas dalam pengetahuan. Perguruan tinggi itu adalah jendela dunia. Jadi dengan kita sekolah lagi, maka kita akan memiliki pemikiran yang lebih luas, teman yang lebih luas, skill yang lebih luas lagi. Kita mungkin sudah punya nih skill turun-temurun dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari masyarakat. Nah, ditambah lagi dengan kita di perguruan tinggi, maka skill kita akan menambah. Nah, asumsi bahwa pendidikan itu mahal sebenarnya belum tentu juga. Kalau keinginan kita besar itu akan diterjang itu mahalnya, dan akan juga banyak alternatif-alternatif lain. Ini saya senang Damar Banten, Kang Tama khususnya ya mempertemukan saya dengan Piksi. Ini waktu dulu saya dengarnya Piksi itu kampus ungu, Bu. Iya benar. Iya. Benar, sampai sekarang masih. Iya, Bu. dulu di Kota Serang ya, Iya benar. di Ciceri itu. Iya. Nah, itu salah satu kampus alternatif, artinya dia sepengetahuan saya Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih dalam, itu bisa memberikan alternatif bagi siswanya atau mahasiswa atau mahasiswinya yang sudah asik bekerja, dia pengen juga punya pengen sekolah di perguruan tinggi, itu juga bisa ada kelas karyawannya kalau tidak salah ya. Ada benar Ibu. Terus kemudian juga cara pembayarannya juga kalau saya tidak salah dengar itu juga bisa di sektor orang tua ya, bisa Iya, dicicil benar. gitu Iya. ya. Itu salah satu alternatif. Tetapi sahabat Damar Banten, saya ingin katakan bahwa ayo kita sekolah, penting sekali pendidikan, dan jangan kira kita kuliah itu tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya.
ada sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan sebelum kita kuliah. Nah, kalau kita sudah kuliah baru kita melihat, oh ternyata ada dunia lain yang lebih luas dibanding sebelum para sahabat Damar Banten kuliah. Gitu ya. Saya kira gitu sih Kang Tama. Jadi memang penting untuk membuka diri ya, dalam bukan membuka diri, maksudnya membuka pengetahuan ya, membuka diri untuk melihat seluruh pengetahuan gitu. Dan itu yang bisa dirasakan itu saat sudah terbuka ya. Jadi mungkin kalau sahabat Damar Banten mikirnya ngapain kuliah gitu ya, sebenarnya biar bisa tahu itu kuliah dulu. Jawabannya ada di bangku kuliah. Ya benar. Nah mungkin biar oke lah, mungkin sahabat Damar Banten ada yang oke, saya coba kuliah, apa sih hebatnya kuliah. Mungkin biar ada sedikit rasa lah, biar kalau ada sahabat Damar Banten yang pengen nyoba gitu, mungkin bisa dijelasin ya. Tentang kayak masuk kuliah itu gimana, jalur-jalurnya, terus kehidupan perkuliahan lah mungkin. Gimana? Iya, sebagai dua yang sudah berkuliah sampai S2 ya. Bu Encop Sofia bahkan sekarang lagi nganut S3-nya. Iya, amin. Makanya mungkin biar sahabat Damar Banten tahu lah sedikit-sedikitnya tentang perkuliahan, mungkin dari Teh Resita dulu kali ya, karena kan memang orang dari perkuliahannya sendiri nih. Iya, benar. Dosen. Mungkin biar awal kuliah kan pasti untuk pendaftaran, mungkin bisa dikasih tahu nih apa aja sih yang ada di Piksi Input Serang ya, mungkin biar sahabat Damar Banten tahu tentang segala hal tentang daftarannya gitu, bisa diberi informasikan gitu. Ya, oke. Ya tadi seperti yang Tama bilang, gimana sih rasanya kuliah? Kalau saya boleh jawab, rasanya kuliah itu pasti nano-nano. Ya. Iya, nano-nanonya ada asam, manis, dan lain sebagainya gitu. Dalam perkuliahan itu pasti banyak sekali rasa dan mungkin stres juga ya. Stres itu dalam permasalahan yang dihadapi selama perkuliahan itu pasti banyak sekali. Tapi permasalahan yang dihadapi selama perkuliahan itu tujuannya bukan untuk menekan gitu, tapi maksudnya lebih untuk ayo dong lebih bangkit lagi gitu kan. Jadi memang di dalam dunia perkuliahan itu kalau kita ngomongin ini, kita tuh harus berkembang melalui masalah gitu kan. Kita akan lebih, kalau selama perkembangan seorang manusia itu, kalau kita ngomongin pendewasaan ya Bu ya, jadi kita tuh harus menghadapi masalah dulu gitu. Sama halnya dengan mahasiswa gitu, kita belajar membagi waktu, mengerjakan tugas. Oh ternyata kendalanya ini itu, apalagi sekarang kan online, ada yang daring mix, ada yang offline dan online itu banyak kendala yang lebih, mungkin tantangannya lebih banyak sekarang ketimbang dulu offline. Ya udah fokus di kelas dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian untuk membicarakan gimana sih cara kampus Piksi ini menggait gitu calon mahasiswa gitu, itu sebenarnya sebelumnya sudah disampaikan kemarin ya. Gitu. Jadi benar-benar Piksi ini sangat berfungsi atau berperan di masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, mendukung cita-cita Indonesia maju pada tahun 2045 ya kalau nggak salah Bu ya. Ya gitu. Jadi memang di Piksi ini banyak sekali program-program yang mendukung hal tersebut. Kemudian Piksi juga terus berkembang dan bekerja sama dengan banyak instansi yang dapat mendukung kompetensi lulusannya begitu. Jadi memang di Piksi ini inilah intinya sangat menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dan
lulusannya gitu. Nah, caranya gimana untuk jadi seorang mahasiswa gitu kan? Biasanya kalau anak sekolah dari saya zaman sekolah tuh ngeliat alma mater tuh kayaknya keren ya gitu. Oh, iya. Jadi kalau ada yang merasa alma mater keren, langsung aja masuk ke perkuliahan. Fiksi. Iya gitu. Apalagi kalau yang warnanya ungu. Kampus ungu kan? Iya. Jadi kalau suka warna ungu, pengen dapat baju gratis, Iya. ke Pixi. Langsung ke fiksi. Iya, gitu, betul bener Kang kan? Tama. Salah satu warna favorit saya juga ungu. Oh, ungu ya, Iya. berarti cocok banget nih sama fiksi. Terus mungkin menanggapi obrolan tadi yang banyak masyarakat di Banten yang kesulitan gitu, secara finansial maupun kesadaran budaya dan lain sebagainya. Itu memang kalau saya membicarakan tentang finansial, biaya di fiksi ini, saya kira ini tidak terlalu seperti besar yang dibayangkan oleh masyarakat sekitar ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena memang di Banten ini orientasinya memang benar-benar baru mengenalkan bagaimana masyarakat itu tertarik untuk kuliah. Jadi kalau kita langsung pasang harga di dunia pendidikan, pasang harga yang tinggi, itu masyarakat akan aduh mahal banget ya gitu. Tapi kalaupun memang harga yang memang ada masyarakat yang memang kurang gitu dalam segi finansial, kita di Pixi sangat mendukung, kita masih menarik calon mahasiswa yang masih kurang dalam finansial. Kita menyediakan beberapa beasiswa. Wes, menarik, ada beasiswanya juga ya. Iya Ibu, benar. Jadi itu beasiswa kerjasama juga antara pemerintah nasional di Indonesia juga daerah juga di Banten ini gitu. Itu ada beberapa beasiswa, beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan KCS. Nah, KCS ini kita bekerja sama dengan pemerintahan Cilegon, yang saya tahu di daerah Banten ini yang daerah yang masih kurang pendidikannya, kesadaran pendidikannya itu adalah daerah Cilegon gitu. Nah, saya yang setahu saya ya, ini mungkin bisa dikoreksi. Bukan kurang, justru pemerintahnya lebih sensitif terhadap lebih sensitif. pendidikan. Dia memberikan anggaran pendidikan agak konsentrasinya agak lebih baik gitu. Oke, Iya. Jamaah yang lebih ahli. Iya. Jadi kayak pendidikan gratis ya itu. Jadi juga tadi balik lagi ke pemerintah Cilegon itu mengeluarkan beasiswa KCS, Kartu Cilegon Sejahtera. Nah itu artinya pemihakan pemerintah pada masyarakatnya itu ekstra selain dari pusat juga dari daerahnya. Iya, jadi banyak pilihan beasiswa yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa. Sebelum mendaftar pun mereka sudah bisa mendaftar beasiswa, mengajukan beasiswa gitu. Jadi jangan takut untuk mendaftar, karena sebelum teman-teman calon mahasiswa mendaftar, bisa mendaftar dan mengajukan beasiswa dulu sebelum mereka masuk menjadi seorang mahasiswa gitu. Kemudian juga tadi sudah nasional, Indonesia, daerah, di Yayasan Pixi Input Serang Banten ini juga kita menyediakan beasiswa Peduli Banten. Oh, itu dari yayasannya sendiri. Bener. Oh, itu tambah keren lagi. Iya. Memang kita sangat peduli tentang pendidikan di Banten ini gitu. Karena kan kuota ya, pasti mereka pemerintah Indonesia dan daerah pun punya kuota gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi memang banyak sekali pilihan beasiswa yang teman-teman calon mahasiswa ini besok pilih, yang bisa memilih yang mana sih gitu, mau yang nasional, daerah, atau yang bagaimana gitu, atau yayasan. Iya. Jadi kemudian kalau teman-teman calon mahasiswa yang ingin mendaftar jalur beasiswa, bisa langsung mendaftar di website kami, PMB, website kami yaitu s.id/pmbvis. Jadi teman-teman bisa mengisi formulir di situ dan kemudian melengkapi dokumen-dokumennya dan mengajukan jika ingin mengajukan beasiswa, dan bisa langsung menjalani tahapan-tahapan selanjutnya. Bisa mendaftarkan secara website tadi online, atau bisa langsung ke kampus kami yang ada di Jalan Cilegon Serang KM 8, yaitu tepatnya di daerah Keramat Watu, di pojok dari alun-alun Serang gitu. Jadi jangan lupa kalau mau lewat nih, itu kan jalan utama ya, jadi
bisa langsung belok aja, kalau mau kuliah langsung daftar di kita, bisa tanya-tanya mau kemana, mau daftar ini, oh kesini pasti nanti ada petugas di depan dan bisa diarahkan langsung untuk mendaftar sebagai mahasiswa IPSI gitu. Tapi kalau pengen daftar kan harus tahu tahun akademiknya nih. Iya. Mungkin kalau mau daftar tahun akademik yang 2023-2024 nih, pendaftarannya mulai dari kapan tuh? Ya, untuk pendaftarannya untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 itu sudah dibuka dari Januari lalu gitu. Jadi teman-teman bisa mendaftar dari Januari dan sekarang masih buka sampai sebelum perkuliahan dimulai. Itu perkuliahan dimulai itu antara akhir Agustus atau awal September gitu. Jadi masih sangat terbuka kami untuk teman-teman calon mahasiswa untuk mendaftar di kampus Fiksi Input Serang ini. Ya, memang cukup menggiurkan ya. Tapi sebelum kita akhiri nih, ada satu pertanyaan terakhir nih, mungkin dari sahabat Damar Banten biar bisa memvisualisasikan gitu. Menurut Bu Encop Sofia sama Bu Resita itu apa sih sebenarnya pentingnya seseorang itu biar bisa naik pendidikannya ke pendidikan tingkat tinggi ya? Soalnya kan ya sahabat Damar Banten juga pasti tahu lah, seperti yang Ibu Encop sampaikan juga tadi, pada zaman dahulu SMP SMA itu udah dianggap mapan dalam pemikiran kan, sudah banyak yang nyari lah orang lulusan SMP SMA. Tapi sekarang S1 sudah mulai banyak dan tidak jarang gitu kita ngedengar kalau udah S1 tapi belum menemukan pekerjaan. Terus juga ada yang sampai S2 juga ada yang masih belum bisa. Pandangannya gimana sih, kenapa tetap harus kita coba naik ke pendidikan yang lebih atas itu? Mungkin pertama-tama dari Bu Encop dulu kali ya. Iya. Pandangannya itu kenapa sih harus gitu. Makasih Kang Tama. Sahabat Damar Banten, ini pertanyaan yang luar biasa, ini susah juga kita jawabnya. Jadi googling boleh. Ya, bahwa sekolah itu memang membuat mental kita itu lebih mapan, membuat skill kita itu lebih mapan, wawasan kita pun lebih luas, baik wawasan pengetahuan maupun pergaulan, serta kebijakan. Semakin tinggi seseorang sekolahnya, itu karena ada proses belajar, proses membaca, proses bergaul, itu juga menambah juga kebijakan, lebih bijak. Ya. Kalau kata Kang Tama, tapi ini persoalannya banyak loh Bu, pengangguran yang sudah lulus segala macam. Nah itu pertama kita mau lihat, kalau kita ngomongin pengangguran, ini juga nih tanggung jawab pemerintah nih, pemerintah Banten. Memang harus memetakan perguruan tinggi yang ada di Banten ini kira-kira bagaimana, ada berapa, fokusnya di mana saja, dan lapangan kerja yang disiapkan itu ada berapa saja. Jadi harus ada konektivitas ya. Jadi memang pendidikan itu bisa saja sesuai dengan pasar, tapi pendidikan itu juga lebih pada mentalitas inovatif dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah sekolah, kalau sudah masuk kuliah, tidak pernah ada yang tidak ada gunanya. Kalau dibilang dia S1 tapi nganggur, itu mungkin bahasa formal Kang Tama. Misalnya nganggur itu pekerjaan, saya pekerjaannya apa ya? Tapi dia itu banyak penghasilannya, melakukan inovasi ini, inovasi itu, inovasi ini, itu yang dianggap tidak bekerja. Padahal itu juga kerja informal gitu. Jadi saya masih yakin Kang Tama, kalau kita ini
semakin pendidikannya semakin tinggi, itu pasti ada gunanya. Dan pasti juga pandangan masyarakat, segimana masyarakat itu tradisional dalam makna yang jelek, misalnya tidak terlalu menganggap pendidikan itu penting, tapi tetap yang namanya ke mahasiswa, ke anak yang sekolahan itu pasti lebih dihargai. Dan kalau kita mengkut agama Islam misalnya ya Kang Tama, itu sudah ada janjinya bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Gitu. Jadi naik pendidikan itu untuk membuka lowongan ya sebenarnya ya. Dan lowongan itu nggak bisa diambil kalau belum kebuka ya. Gitu ya. Yeah. Ya, tapi mohon maaf motong mungkin ya. Saya tertarik dengan tadi yang dibicarakan untuk lulusan itu tidak banyak yang menganggur, tapi padahal banyak yang SDM itu menciptakan inovasi dan lain sebagainya. Mungkin memang di Indonesia ini profesi itu sosial, dari segi sosial itu masih sangat penting dianggapnya gitu. Profesinya sebagai apa gitu. Saya freelance pun mungkin bukan disebut profesi ya Ibu ya. Padahal freelance itu apa saja bisa dilakukan kan. Iya betul. Jadi memang profesi itu masih sangat dianggap dan dibutuhkan. Kerjanya apa di KTP pun pekerjaan apa? Gitu. Freelance kayaknya nggak ada. Saking bingung wira swasta saja. Jadi memang tidak benar ya dikatakan Ibu Encop tadi, pendidikan itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan pasti akan memiliki dampak yang positif, selagi itu yang dilakukan untuk usaha yang positif juga ya pastinya ya. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti akan kita tuai hasilnya gitu kan. Jadi selama proses perkuliahan itu balik lagi ke yang tadi Kang Tama. Jadi kompetitif soft skill-nya itu bagaimana sih si mahasiswa selama perkuliahan gitu. Banyak pengangguran itu disebabkan oleh faktor apa saja gitu. Bisa jadi memang banyak pengangguran yang memang mereka nyaman sebagai pengangguran. Maksudnya mereka bekerja, saya sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Ibu rumah tangga itu kan bisa dibilang di Indonesia itu pengangguran juga gitu. Padahal kerjanya luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali yang dikerjakan sampai nggak bisa istirahat ya Ibu ya. Jadi sangat ini sekali gitu. Dari anak kita yang bayi bangun sampai bapaknya tidur. Iya. Benar, itu pekerjaan Ibu gitu. Jadi istirahatnya pun nggak ada ketentuan gitu, seperti di dunia kerja 8 jam dan lain sebagainya itu tidak ada ya. Jadi bagaimana selama proses perkuliahan itu mahasiswa itu mengembangkan kompetensinya gitu. Kalau saya pernah baca itu kompetensi selama bekerja, soft skill itu lebih dibutuhkan sekitar 80%. Gitu yang pernah saya baca gitu. Jadi yang 20%-nya itu adalah hard skill. Jadi soft skill itu lebih dibutuhkan karena memang semua hal yang kita dapatkan hard skill-nya kita harus salurkan menggunakan soft skill. Jadi memang bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa gitu. Kemudian lulusannya pasti mengikuti selama proses menjadi seorang mahasiswa itu. Ya, jadi buat sahabat Damar Banten ya, kalau merasa untuk apa kuliah tadi udah dijawab ya, untuk buka lowongan atau lebih tepatnya buka kesempatan ya. Dan kesempatan itu ya nggak bakal bisa diambil kalau belum terbuka ya. Dan mendewasakan diri kita. Mendewasakan diri juga. Lalu juga tadi diberitahu kalau kesempatan itu memang bukan hanya kesempatan buat setiap orang itu sama, tetapi membutuhkan skill-skill yang memang bisa dipelajarinya itu hanya bisa lewat perguruan tinggi ya, karena kalau kayak dimasukin ke SMP, SMA kayaknya terlalu berat mungkin ya. Perguruan tinggi lebih banyak memfasilitasinya ya. Jadi kita menyediakan perguruan tinggi itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa mengembangkan diri. Tapi kalau mahasiswanya tidak ingin menikmati fasilitas ya susah ya. Mahasiswa yang susah lagi ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada yang seperti
data-data yang tadi itu sebenarnya bisa saja tidak benar atau memang upaya dianya memang kurang sehingga memang susah untuk berkompetisi dengan yang memang benar-benar berusaha ya. Iya. Mungkin kalau kita obrol-obrolan lagi kan pasti panjang nih, soalnya kan kalau ngomongin masalah pendidikan dan perguruan tinggi kan kita juga banyak ngobrolin tentang gimana bisa buat ruang lingkup di pendidikan itu biar bisa nambah kompetitif. Pasti itu kan pertama dari perguruan tingginya, juga dari pemerintahnya juga kan pasti harus ada obrolan-obrolan lah ya tentang bagaimana biar orang-orang tambah ingin. Sebelum ditutup boleh nggak ditambahin sedikit Pak Boleh, Kang boleh. Tama? Gimana? Lah sebenarnya kalau kita ngomongin itu kan lebih pada individu ya. Bagaimana seorang individu itu pentingnya pendidikan. Nah, sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, itu juga dengan dia sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu juga merupakan pengabdian pada negara. Sehingga aset negara akan lebih bertambah dan maksimal, dan juga kita bisa mengabdi lebih banyak lagi, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat. Nah tuh, sahabat Damar Banten udah ada tambahan lagi ternyata. Bukan hanya masalah perorangan dan masalah pekerjaan lagi, udah ada permasalahan negara juga ya. Memang kalau ngomongin pendidikan kan cikal bakal akar dari segala hal itu kan pendidikan ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin akan terlalu panjang. Kita juga takut ada acara Ibuncopnya, mungkin ada acara sama masyarakat, kita nggak tahu, dan terutama juga Bu Resita takut ada ya mahasiswa-mahasiswa yang Tunggu mahasiswa ya. Ternyata emang dia pengen ketemu tapi Bu Resitanya lagi keluar kan, kita nggak tahu nih. Jadi mungkin kalau ada acara-acara segitu ya kita minta maaf udah ngambil waktunya. Terima kasih sudah mau berbicara dengan kami di sini. Ya sahabat Damar Banten, mungkin di sini saja dulu ya kita berbincang-bincangnya. Mungkin di lain hari kita bisa lanjutkan. Saya Kang Tama izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tama.